Bagi sebagian kita, membuat adonan martabak seperti ini bisa jadi merupakan menjadi momok yang menakutkan karena sudah berbagai macam resep yang dicoba namun selalu gagal dan gagal lagi. Bahkan tidak sedikit dari kita menjadi trauma untuk membuat adonan yang satu ini. Mulai sekarang, kalian nggak perlu takut lagi untuk berkreasi dalam membuat martabak. Karena di sini kami akan bagikan kepada Anda resep martabak yang enak, yang legit, yang kenyal, dan tentunya akan dapat menjadi andalan bagi Anda, bahkan untuk berjualan di usaha yang akan Anda buat. Oke teman-teman, langsung saja kita ke dapur ya. Nah, begini nih langkah awal untuk pembuatan adonan martabak yang saya buat. Pertama-tama, kita siapkan dulu tepung terigu sebanyak 1 kg. Nah, setelah itu, kita siapkan lagi air bersih sebanyak 1300 ml. Dan menurut saya, air yang kita gunakan ini sudah pas ya, jadi jangan ditambah-tambah dan dikurangi. Lalu di sini Bang Cucu siapkan gula pasir sebanyak 230 gram. Dan ini pun sudah takaran yang pas menurut Bang Cucu. Nah, untuk step awalnya kita hanya menyiapkan 3 bahan ini dulu saja ya. Untuk selanjutnya kita persiapkan untuk mengaduk adonan, yaitu dengan menggunakan mixer. Dan di sini langsung saja Bang Cucu tuangkan gulanya ya ke dalam tepung yang sudah kita sediakan. Dan kita siapkan mixernya, kemudian kita tuang air yang ada di dalam teko ini atau ceret sedikit demi sedikit. Di sini kita bertujuan untuk melarutkan tepung serta air sehingga menjadi adonan yang betul-betul kalis ataupun tercampur dengan sempurna. Menurut Bang Cucu, ini salah satu kunci bagaimana nantinya adonan kita atau adonan martabak yang kita buat ini akan mengembang secara sempurna. Dan ini kita lakukan penuangan air sedikit demi sedikit hingga adonan yang kita buat ini benar-benar tercampur ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin tidak sabar untuk menunggu penuangan air secara perlahan ataupun secara bertahap, bisa saja langsung kalian masukkan airnya secara keseluruhan. Namun, yang terpenting ialah bahwa kunci pembuatan martabak di sini menurut Mang Cucu adalah bagaimana kita membuat adonan yang betul-betul kalis serta pelarutan antara gula dan tepung yang ada itu tercampur dengan merata. Sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya tepung-tepung yang masih bergerindil, tidak larut dengan sempurna. Dan proses ini kita lakukan sampai adonan ini betul-betul kalis ya. Nah, seperti ini, kalau kita lihat, sepertinya adonannya sudah cukup kalis. Barulah kita masuk ke step kedua, yaitu pemberian bumbu-bumbu ya. Di sini Bang Cucu masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Lalu di sini juga Bang Cucu masukkan soda kue sebanyak 1 sendok teh. Lanjut, nah di sini juga kita masukkan ya, jangan lupa baking powder sebanyak 3/4 sendok teh saja. Kita masukkan bersama-sama soda serta garam. Lalu di sini tak lupa pula Bang Cucu masukkan susu bubuk ya. Merek apa saja opsional, terserah kalian. Di sini Bang Cucu memakai susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Nah, yang tak kalah penting, agar adonan menjadi harum dan wangi, di sini kita masukkan juga vanili bubuk ya, 1 sendok teh saja. Lalu di sini Bang Cucu lanjutkan ya, untuk memixer adonan yang telah kita beri bumbu-bumbu tadi, sehingga bumbu yang baru saja kita masukkan ke dalamnya langsung larut. Nah, di sini masuklah pada step yang ketiga, yaitu kita memasukkan
bahan, yaitu kuning telur sebanyak 2 butir. Lalu setelah kita masukkan, langsung saja kita mixer kembali ya, sehingga telur yang baru saja kita masukkan itu larut juga ke dalam adonan yang baru kita buat. Seperti ini, sudah cukup ya. Nah, selanjutnya Bang Cucu masukkan satu bahan yang tak kalah penting menurut Bang Cucu untuk dijadikan kondimen di dalam adonan yang kita buat ini, yaitu minyak kelapa ataupun di sini Bang Cucu menggunakan minyak PCO ya, langsung. Jadi murni minyak kelapa. Dan ini akan memberikan efek lebih kenyal dan terlihat lebih oily serta mengkilat, dan yang tak kalah penting, dia memberikan rasa gurih kelapa yang alami. Walaupun tanpa kita beri santan ke dalamnya, namun rasa gurih dari kelapa akan tetap terasa. Setelah itu, lanjut kita mixer kembali ya. Nah, di sini Bang Cucu menggunakan kecepatan yang sedang-sedang saja. Namun bagi kalian yang ingin menggunakan kecepatan yang tinggi, ya boleh-boleh saja, itu opsional. Yang penting semua bahan-bahan yang telah kita campurkan ke dalam wadah ini atau ke dalam adonan itu dapat tercampur dengan rata dan sempurna. Dan semua proses yang kita buat ini kurang lebih memakan waktu antara 5 sampai 15 menit kurang lebih. Jadi tidak bisa buru-buru ya, haruslah kita buat dengan sabar. Nah, ini Bang Cucu rasa sudah selesai kita buat adonannya. Kita lihat kembali, kekentalannya pun sudah pas. Nah, inilah dia adonan martabak yang sering Bang Cucu buat di rumah ya, untuk jualan, untuk buat sendiri, atau untuk makan di rumah bersama keluarga. Dan ini sudah jadi, tinggal nantinya kita aplikasikan ke dalam loyang ataupun pemanggang yang sudah kita sediakan. Nah, untuk proses pemasakan di dalam loyang dan bagaimana proses pengapian yang Bang Cucu lakukan saat memasak adonan ini, itu disimak lagi di video Bang Cucu selanjutnya ya. Jadi, jangan terlewatkan. Karena di situ Bang Cucu akan bongkar bagaimana caranya mengatur proses pengapian agar mendapatkan martabak yang mengembang secara sempurna, serta meminimalisir dari keadaan api yang terlalu over sehingga menyebabkan martabak kita menjadi gosong. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.